너 복싱 베이스냐? 그게 아니. 입 열지 마. 둘, 셋. 다음은 스포츠 뉴스입니다. 종합격투기 세계 챔피언 Diawali dengan memperlihatkan seorang petarung juara dunia MMA termuda yang bernama Jung Do Hyun. Saat pulang ke rumah, dia terkejut ketika menemukan ibu dan adik perempuannya sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga langsung menyerangnya. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya pun mampu mengalahkan 3 pria sekaligus, bahkan menewaskan ketiganya hanya dengan tangan kosong saja. Berkat tindakan bela diri dan bela keluarga yang wajar dilakukannya, justru Jung harus dihukum hukuman penjara, yang mana ternyata keadilan di sana tidak jauh beda dengan hukum di negara Mars. Dan karena masih berusia 18 tahun, Jung pun dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. 2 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang pemuda miskin dan lemah yang bernama Chak Usul. Namun karena pasti sulit sekali mengucapkan nama orang Korea dengan lidah kampung saya ini, ya jadi kita kasih nama samaran saja, yaitu Samsudin, panggilannya Udin. Perlu dicatat bahwa selain Udin ini adalah anak orang miskin, dia juga memiliki mental yang lemah, kurang bernyali, tidak bisa berkelahi, dan sering kali mendapatkan perundungan ketika dirinya duduk di bangku SMP. Saat itulah muncul murid baru yang bernama Bae Seok Chan, kita panggil saja Ochan, seorang petinju tingkat nasional yang pernah jadi juara tahun lalu, di mana saat Udin melihatnya, dia pun langsung dibuat terkejut karena selain Ochan memiliki prestasi dalam bidang tinju, dia juga berprestasi dalam bidang perundungan dan penindasan. Sejak kecil Ochan ternyata emang hobi sekali melakukan perundungan kepada murid-murid lemah dan merasa bahwa dirinya sangat kuat dan berkuasa hanya karena bisa tinju, yang mana salah satu korban bullyingnya waktu SMP adalah si Udin ini. Otomatis saat Ochan menyadari ada Udin di sana, dia pun langsung meremas wajahnya, mencengkiknya, meninju perutnya, memukul-mukul kepalanya menggunakan LKS dan menendangnya sampai tersungkur. 반갑다고 웃어라. 을 가르쳐도 이 지랄이면 얼마를 더 해야 돼? 야, 웃어라. Saat itulah Udin melihat sebatang pulpen, lantas dia mengacungkan pulpen tersebut ke si Ochan, berharap dia akan berhenti memukulinya. Namun Ochan yang songong pun malah menantang balik Udin untuk menusuknya, dan tiba-tiba 해보라고. ya, dengan lemah lembut Udin pun menusuk mata kanan Ochan sampai bocor sehingga dia harus ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara remaja. Dan inilah Start the Beginning. Yang berambut pirang ini adalah bernama Kim, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Udin untuk kedepannya, di mana mereka berdua langsung dihadapkan pada para tahanan senior yang mencoba untuk menjelaskan tentang strata kekuasaan di penjara ini. Dimulai dari bos mereka sendiri, yakni bernama Jung Sang Nyup, kita panggil saja Gopal supaya lebih mudah mengingatnya. Beliau merupakan salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut. Tetapi baru-baru ini dia dijebloskan ke dalam sel isolasi oleh 2 orang kuat lainnya. Ada Bobby yang bertubuh gempal dan Begeng yang kecil-kecil cabai rawit. 한 번만 더 우리 애들 건들면 가만 안 둔다고 했어. Tetapi mereka bertiga ternyata bukan orang terkuat yang sesungguhnya, karena masih ada 1 orang paling kuat yang memilih untuk menyendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jung Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda yang ada di Korea. 잘 들어. 저기 보이냐? 저 뚱뚱한 새끼?
씨발 저 몸 보이냐? 저게 다 돌덩이다 돌덩이. 질이 씨발 도둑 같아. 어? 빡 뚫었다 하면 그냥 반장이다. 씨발 저 키로 반장 먹었잖아. 이 새끼들? 형이 진짜 열어봤다. 아 우리 정상엽 형님보단 아랜데. Saat jam olahraga, Bobby dan Begeng pun meminta dua orang untuk bermain, yang mana Udin dan Kim terpaksa menjadi sukarelawan karena mendapat paksaan dari para tahanan senior. Disinilah penderitaan Udin akan dimulai, di mana saat permainan berlangsung, Udin yang ketakutan pun tak sengaja menendang kantong menyan si Bobby yang membuatnya dipermalukan di depan semua orang. 너는 저 빨간 머리만 맞추라고 개새끼야. 머리 없는 그냥 걷어 차라고 씨발 그게 어려워? 걷어내라고. 고자? 이제 원숙 씨라 부르면 되나? 끝이라. 존나 웃겨. 누구야 씨. Alhasil Udin diboyong oleh dua anak buah Bobby yang bermaksud untuk menyiksanya, yang mana di saat bersamaan terlihat ada Jung Do Hyun yang sedang berjalan melewati mereka, sehingga Udin berinisiatif untuk lari dan meminta pertolongan kepada sang juara dunia MMA tersebut. Awalnya Jung Do menolak untuk menolongnya, tetapi setelah melihat kondisinya yang menyedihkan, ia pun akhirnya angkat bicara dengan mengatakan untuk tinggalkan dia dan uruslah urusan masing-masing. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. Karena tak terima diperintah, Bobby yang sebenarnya takut pun nekat melawan Jung Do dengan mencoba untuk memukulnya. Tetapi sekeras apapun Bobby mencoba, Jung Do tetap tak tersentuh, malahan si Bobby harus terkapar dengan hanya satu pukulan biasa yang dilayangkan oleh Jung Do. 아 씨발 살인자 새끼가 존나 착한 척하네. 존만한 새끼들 이겨놓고 뭐 챔피언 뭐 우쨌다고. 씨발 새끼. Suatu hari setelah kejadian itu, Udin pun kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya, di mana itu ternyata adalah si Ochan yang berniat untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat Udin merasa semakin tertekan. Akibat peristiwa hari itu, Ochan kini menjadi orang picak alias menjadi manusia bermata satu, sehingga dirinya sekarang merasa menjadi orang paling menderita di dunia akibat kesulitan untuk menikmati game FF Max settingan rata kanan. 내가 이겨들으라고. 네가 어떻게 해놨는지 좀 봐야지. 잘못했어, 아니지, 흑설아. 여기서 사과가 아니지. Dan di hari kebebasan Udin nanti, Ochan berjanji akan membalaskan semua penderitaannya dan takkan segan-segan untuk membuat hidup Udin hancur berantakan. 보자. 수찬아. 제발 이제 나좀 놔주면 안 돼? 내가 먼저 그런 거 아니잖아. 네가 시켰잖아. Sejak saat itu pribadi Udin yang lemah pun kini semakin menjadi lebih tertekan dan suka sekali murung. Apalagi hari-harinya terus diisi dengan suasana menegangkan saat Bobby semakin gencar mengganggunya dan berhasrat untuk membalaskan kantong menyan yang sudah Udin tendang kemarin. 조만간 따로 보자. 우리 아직 할 얘기가 남았잖아. 자, 자리 앉으세요. 창문 좀 열으세요. 야야 선생님이 창문 열래. Tak bisa terus begini, Udin pun nekat menghampiri Jung Do yang tengah berolahraga, kemudian memohon agar Jung Do mau mengajarkannya berkelahi agar orang lain tidak berani berbuat semena-mena kepadanya. Awalnya Jung Do bersikap acuh tak acuh kepadanya, tetapi setelah Udin menangis sambil menceritakan semua penderitaannya, barulah Jung Do simpati dan bersedia untuk mengajarinya cara mengalahkan lawan dengan satu pukulan. 저 좀 가르쳐 주세요. 형처럼 강해지고 싶어요. 나 서울대에서 뭐 할 건데?
너도 사람 죽이게? 너 빡빡이한테 복수하려고? 아니면 너도 양아치 짓거리 좀 하게? 아니요. 그냥 평범하게 살고 싶어서. 가라. 귀찮게 하지 말고. 진짜 그런 거 아니라니까요. 맞기 싫어서, 죽기 싫어서. 난 뭐가 잘못된 걸까? 가난한 거. 그냥 난 존재 자체가 잘못됐나 보다. 더 이상 도망치기 싫다고요! 형은 도와줄 수 있잖아요. 너 내일도 올 거야? 좋아, 가르쳐줄게. 정말요? 대신 네가 날 이기면. Namun sebelum mulai belajar, Udin harus mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali dalam 40 menit. Dan jika dia berhasil, maka Jungdo akan langsung mengajarinya. 할 거야? 해볼게요. Dengan gaya berlari lemahnya, Udin pun berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Dimana saat ia sudah sangat lelah, Udin pun teringat masa SMP saat Ochan sering kali menghajar di kelas kosong, sehingga hal itu memberikan Udin kekuatan agar terus berlari sampai titik darah penghabisan. 다 준비. 시작. 사람 소리 내지 마. 뭐 말하면 달라질 줄 알았어. Meski sudah muntah dan bertatih-tatih, Udin pun berhasil bangkit berkali-kali. Di mana Jungdo yang melihatnya pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa Udin benar-benar serius dengan permintaannya. Berkat bantuan kepala penjara yang sudah CS dengan dirinya, Jungdo pun meminta sipir untuk membawa Udin ke ruangan selnya, di mana di situ Udin disuruh untuk melakukan berbagai jenis gerakan dasar olahraga, diantaranya 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali pull up, dan berlari sejauh 10 km setiap harinya. 1552번. 오늘부터 여기서 지내면 돼. 자, 더 당겨. 턱 당겨. Tak hanya melakukan berbagai jenis gerakan, Udin pun dituntut untuk makan lebih banyak sesuai dengan kalori yang dibakarnya. Dan perlahan tapi pasti, Udin pun mulai memiliki tubuh atletis yang jauh sekali dari kata mirip dengan tubuh milik Kratos. Sampai-sampai tali karet latihannya terputus akibat gerakan Udin yang terlalu keras. 뭐해? 묶어? Sementara itu kita akan melihat si Ochan yang kini memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan justru terlihat sedang menghajar dua orang tinggi besar yang dianggapnya sudah mengganggu. Saat itulah muncul seorang bos mafia Korea yang melihat potensi dalam diri Ochan. Lantas beliau pun merekrut Ochan menjadi anak buahnya dan membuatnya masuk dalam dunia kriminal. 너 내 밑에서 제대로 한번 배워볼래? Kembali ke penjara, kita akan melihat Kim sedang diganggu oleh dua anak buah si Bobby, di mana saat Kim mencoba melawan, dia pun langsung dihajar oleh mereka berdua. Dan saat itulah muncul Udin yang mencoba untuk menolong. Lantas orang rese itu akan memukul. Udin yang sekarang memiliki gerakan super cepat pun langsung meninju salah satu dari mereka dan menyisakan satu orang agar bisa menyampaikan pesan kepada bosnya. 씨발 필요 없고 다짜고짜서 도와달라 말하라니까? 일이 커지니까 씨발 넘어와서 좀 구해달라. 이게 좀 도와주겠냐 이 씨발 놈들아!
그러게 왜 그랬냐 이 새끼. 야, 다시 말해봐. 야, 뭐라고? 야, 괜찮아? 야 미친 새끼야 너 왜 왔어? 외학기 씹새끼야. 존나 처맞으러 왔지. 돈 깔아. 돈 깔아. 아우 씨발 새끼야. 야 미친 새끼야. Alhasil, Udin pun langsung dipanggil ke sebuah ruangan kayu di penjara, di mana Bobby langsung memukul kepala Udin dan memintanya untuk hormat dan tunduk ketika dirinya sedang berbicara. 저만에 출소인데 얼굴 저래 만들면 무자자고. 때린 건 죄송합니다. 사람들이 먼저 제 친구를 때리고 있었고요. 그건 정말 죄송합니다. Saat Bobby ingin memukul, Udin yang sekarang memiliki fokus tingkat tinggi pun mampu memprediksi gerakannya, sehingga dia berhasil memukul wajah Bobby yang membuatnya langsung kelayangan. Tak terima dihajar oleh anak baru, Bobby yang sudah pulih pun langsung menyerang balik sehingga Udin nampak cukup kesulitan menghadapinya karena ini adalah pertama kali baginya melakukan pertarungan serius. Sampai akhirnya Udin terkapar. Bobby pun sesaat tampak senang karena berhasil mengalahkannya dengan mudah. Namun apa yang terjadi? Udin yang bertekad kuat pun mampu bangkit kembali. Lantas dia langsung membenturkan kepalanya yang membuat Bobby langsung terkapar. Ketika emosi Udin sudah tak terkendali, muncullah Jumdo yang langsung menahan tangannya karena jika dilanjutkan maka Bobby bisa tewas saat itu juga. Di sisi lain, kita akan melihat Ochan seperti diberi tempat untuk mengekspresikan hobinya, yaitu berkelahi secara brutal dan tidak memiliki aturan, yang mana sang bos mafia tersebut nampak sangat senang dengan pekerjaan yang telah Ochan lakukan. 존나 힘드네. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Kembali ke Udin yang tengah latihan bersama Jumdo. Hari itu ternyata adalah hari terakhir mereka latihan bersama, karena sebentar lagi Jumdo akan pindahkan ke penjara dewasa sebab usianya sudah masuk ke dalam kategori over akhir balik. 타고난 선수들도 못 버티는 게 훈련인데 잘 버텼다. 네 재능이야, 끈기 있는 거. 자, 이제 나오세요. Meski begitu, semangat Udin ternyata tak surut di mana dia tetap latihan walau sendirian sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Jumdo gurunya. Suatu hari Udin pun ditemui oleh Begeng yang berminat untuk bertarung dengannya. Setelah si Bobby rekan satu golongannya yang mengalami cedera yang lumayan serius, namun Udin yang pada dasarnya hanya ingin kedamaian pun menolak tantangan tersebut dan memintanya untuk tidak meminta hal seperti itu lagi. 창고 뒤에서 보자. 5일 뒤에. 오늘도 상관없는데요. Saat Begeng akan menendang, sebenarnya Udin sudah memprediksi arah gerakannya, tetapi Begeng yang cerdik ternyata melakukan gerakan tipuan yang membuat Udin langsung kaget.
Tepat di hari yang sama, Gopal sang ketua para napi senior pun akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi, dan kebetulan di situ sudah ada Udin yang baru datang. Awalnya Gopal mengira bahwa Udin berniat untuk menggantikan posisinya, tetapi setelah melihat sikap sopan dan polosnya, Gopal seketika menjadi baik dan memilih untuk menjadikannya sahabat. 아닙니다. 자리에는 관심 없습니다. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Tak disangka ternyata Ochan datang kembali ke penjara setelah mendengar kabar bahwa Udin sekarang sudah menjadi kuat. Lantas Ochan mematahkan satu jari anak buahnya untuk membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut terhadap perubahan Udin sekarang. Di saat yang bersamaan, Begeng dan Bobby berikut tahanan lain pun terlihat sudah berkumpul untuk menantikan Udin. Apakah akan datang untuk bertarung atau tidak? Namun Gopal yang sudah lelah dengan semua ini pun meminta Begeng dan Bobby agar berdamai saja sehingga tak ada lagi konflik dan kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. Tak lama muncullah Udin meminta Begeng untuk menempati sebuah janji, yaitu jika dia menang maka tidak ada lagi perkelahian lagi di penjara ini, dan jika dirinya kalah maka Udin bersedia untuk mencabut bulu hidung Begeng setiap 1 minggu sekali. 제가 이기면 약속 지키시는 거죠? 이기면 뭐든. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara mereka. Udin nampak sedikit kesulitan dengan gerakan gesit yang ditampilkan oleh Begeng, sehingga saat ada kesempatan Begeng pun berhasil mendang Udin yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dikira sudah kalah, ternyata Udin berhasil bangkit kembali yang membuat Begeng tidak habis pikir. Lantas pertarungan pun dilanjutkan kembali, yang kali ini Udin berhasil mengunci Begeng dan memaksakan untuk menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal. 복귀다. Setelah 1 minggu ditempatkan di sel isolasi, Udin ditemani Gopal pun langsung menemui Begeng dan Bobby untuk meminta janji mereka. Dan setelah sedikit percakapan, akhirnya mereka pun berdamai, sehingga sejak saat itu tak ada lagi kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 좋겠어. 너희도 알다시피 우리 비도. 진짜 하시게요? 자, 우리가 분기별로 나눠서 누가 봐도 질 것 같은데 넌 끝까지 포기 안 하잖아. 병이 좀 깔아. 믿음직이야? 너는 소세지 없어. 부장님한테 얘기해. 병들 하나. 야 이번에 좀 겉이 좀 딱딱하다. 뭐 있는데요? Tepat di hari kebebasannya, Udin terlihat semangat dan kebahagiaan terpancar dari wajahnya berkat kedamaian persahabatan yang telah ia ciptakan di penjara tersebut. Namun ternyata itu semua belum selesai, karena masih ada si Ochan yang di hari itu juga langsung datang untuk menantang Udin bertarung. Dan mau bagaimana lagi, jika memang itu yang Ochan inginkan maka Udin terpaksa harus menerimanya. Lantas mereka pergi ke sebuah tempat terbuka dan mulai bertarung secara serius. 석찬아, 뭐 하나만 물어볼게. 왜 그렇게 나를 싫어했어? Pertarungan pun diawali dengan keunggulan Ochan yang bergerak sangat lincah, sampai-sampai serangan Udin tak satu pun yang berhasil mengenainya, dan malah dia harus terpukul berkali-kali yang membuat Ochan merasa sangat puas. 설마 네가 이길 거라고 생각한 거야? Pada satu titik, Udin berhasil memegangi tangan Ochan dan berhasil membogam wajahnya dengan cukup keras, di mana hal itu langsung membuat Ochan murka sehingga mental yang sekarang menjadi kena, yang jelas itu akan mempengaruhi pada gerakan dan serangannya. Tapi Udin yang sudah kelelahan pun harus kembali kalah saat rompi rajutnya berhasil ditarik yang membuat wajahnya tertutup.
sehingga Ochan bisa lebih leluasa memukulinya yang membuat Udin langsung terkapar untuk kesekian kalinya. 될 뻔했네. Dan bukan Udin namanya jika harus menyerah begitu saja, karena berkat dukungan Jumdo dan cicilan pinjaman online yang belum lunas, Udin pun kembali bangkit dengan wajah yang sudah berlumur darah. Lantas dia maju dengan pertahanan tengkorak kepalanya, dan untuk pertama kalinya Udin pun mengeluarkan pukulan serius ala good hand yang membuat Ochan langsung berdarah. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. 이렇게 맞으면 버팅이 돼서 출혈이 생겨. 이 새끼 내가 죽여버린다! Dari situ mereka pun melakukan pertarungan saling bogem ala Genji versus Serizawa, di mana Ochan yang sudah sangat kesakitan pun langsung menahan pukulan Udin yang menandakan bahwa dia sudah tak sanggup lagi. Meski Ochan tidak mengakui kekalahannya karena masih gede gengsi telah dikalahkan oleh anak culun, Udin pun tetap meninggalkannya dan terserah dia mau ngomong apalah. Sing penting Udin sudah mengetahui secara gamblang bahwa seorang pembuli ternyata dia tidak lebih dari sekedar pribadi yang lemah dan ketakutan. Suatu hari Udin pun menjenguk Jungdo untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, karena berkat dia hidup Udin kini menjadi lebih baik dan lebih berani untuk mengambil sikap dan keputusan. Tamat. Secara keseluruhan filmnya sangat seru karena kita bisa melihat proses perubahan seseorang yang awalnya lemah menjadi kuat, yang awalnya ditindas menjadi jago gelut. Tidak ada unsur adrenalin tapi cukup menikmati emosi Udin yang berkali-kali ditindas tetapi akhirnya berhasil bangkit kembali. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe bila kalian suka dengan channel ini, dan jangan lupa like juga bila kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.